para siswa SMA MA kelas 11 di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kesetimbangan kimia part 3. Dalam keseimbangan kimia part 1 Anda telah belajar bagaimana reaksi kesetimbangan itu terbentuk, dimulai dari kesetimbangan dinamik fisika antara air dan uap air. Kemudian pada kesetimbangan kimia kita sudah belajar bagaimana menghitung tetapan kesetimbangan Kc dan tetapan kesetimbangan Kp, dan bagaimana hubungan antara Kp dan Kc. Ya, nah, kemudian kita buat beberapa soal tentang keseimbangan menyangkut Kc dan Kp. Nah, kita lanjutkan di part 3 ini. Pertama kita akan menentukan arah reaksi. Ya. Jadi misalkan pada suatu reaksi reversible, reaksi kesetimbangan, diketahui komposisi dari reaktan dan produk pada suatu saat, dan kita ditanya pada komposisi produk seperti itu kemana ke arah reaksi, apakah ke arah produk atau ke arah reaktan, ataukah seimbang dinamik. Nah, cara mengerjakannya adalah secara teori sebagai berikut ya. Sekali lagi semua yang kita ajarkan baik teori maupun soal diambilkan dari buku Maestro Kimia, tulisan saya ya, Martin Kanginan. Buku ini cukup tebal dan terinci, baik teori, contoh soal, dan latihannya. Jadi sangat bagus jika Anda ingin belajar kimia dengan baik. Miliki buku ini. Ya. Jadi reaksi reversible misalkan A ditambah B menjadi C tambah D. Jadi C dan D adalah produk, A dan B adalah reaktan. Dengan koefisien masing-masing ditulis dengan huruf kecil. Ini adalah koefisien reaksi, ya, berupa bilangan bulat ya. Maka didefinisikan coefficient of reaction, makanya singkatannya QC ya. Ya, C ini berdasarkan konsentrasi, Q itu quotient, perbandingan koefisien reaksi, yaitu konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri, atau konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, pangkatkan koefisien masing-masing. Pada saat diketahui, ditanyakan kemana arah reaksi. Kemudian kita bandingkan dengan Kc, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kalau Kc yang kita hitung dari rumus ini lebih kecil dari Kc, itu artinya produk ini masih kurang. Sehingga reaksi akan terus berlangsung ke arah kanan. Sampai tercapai keseimbangan dinamik di mana Kc sama dengan Kc. Ya, pada saat itu bisa kita bilang reaksinya seimbang. Jadi tidak bergeser ke arah kanan dan juga tidak bergeser ke arah kiri. Kalau ternyata Kc-nya lebih besar dari Kc, jadi Kc lebih besar dari Kc, berarti produknya ini berlebih. Dan sehingga dia akan mengurangi dengan cara reaksi akan bergeser ke arah reaktan atau ke kiri. Sampai tercapai Kc sama dengan Kc. Itulah cara menentukan arah reaksi. Mari kita lihat contoh soalnya untuk memahaminya dengan baik. Kita ambil dari halaman 257 Maestro Kimia ini, ya. Halaman 257. Jadi Anda akan lihat di situ ya. Oke. Kita kerjakan soalnya. Ini reaksinya ya, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas ya. Jadi ingat reaksi keseimbangan itu biasanya kita perhitungkan itu adalah gas dan larutan. Ya, di sini kebetulan fasanya gas semua. Ini saya tulis lagi reaksinya. Dan diketahui Kc-nya 1,7 kali 10 pangkat 2. Ya, 170 maksudnya. Nah, suatu saat diketahui campuran seperti ini. N2-nya ada 3 mol ya. N2-nya ada 3 mol ya. 3,6 mol. H2-nya 3,4 mol dan NH3-nya 8,0 mol. Ada dalam labu reaksi 20 liter. Ya.
Kita tulis dulu Kise, kita akan bandingkan dengan Kc ya. Kise rumusnya adalah konsentrasi NH3, ya, konsentrasi NH3, produk ya, konsentrasi produk, pangkatkan koefisiennya 2, dibagi konsentrasi reaktan N2, tidak ada berarti 1 ya, jadi 1 boleh kita tulis, kali konsentrasi H2 pangkat 3. Seperti ini. Jadi untuk mengetahui Kise, kita harus tahu konsentrasi NH3, kita harus tahu konsentrasi N2 dan konsentrasi H2 ya. Dan Anda sudah tahu bahwa konsentrasi itu adalah mol per liter. Ya, untuk gas ini wadah. Liter ini biasanya volume wadah ya, dan di sini diketahui volume wadahnya 20 liter ya di labu reaksi ya. Volume wadah labu reaksi di sini itu adalah 20 liter. Oke. Jadi dengan demikian konsentrasi NH3 ya duluan ya, konsentrasi NH3 di sini diketahui NH3 itu 8 mol ya. 8 mol dibagi dengan 20 liter. Oke. Nanti kita hitung berapa. Kemudian konsentrasi N2, N2-nya itu 3,6 mol ya. Jadi Anda lihat N2-nya itu 3,6 mol. 3,6 mol per 20 liter. Kemudian konsentrasi H2 sama dengan, jadi kalau Anda lihat di sini H2 itu adalah 3,4 mol per 20 liter ya. Nah, ini Anda hitung ya. Kalau Anda hitung ya, ini akan dapatkan 1,6 ya. Kali 10 min 1. Molaritas ya, mol per liter itu molaritas. Ini kalau Anda hitung 3,6, ini yang 1,8 ya. Ini yang 1,8 ini, benar. Ya, 8 per 20 itu 4 ya, ini 4. 4,0. Ya, 8 bagi 2 kan 4. 3,1,8 benar. Kali 10 min 1 M. Dan ini 1,7 kali 10 min 1 M. Ya. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Maka kita dapat Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 4,0 kali 10 min 1 ya, ini pangkat 2 N2 itu yang ini 1,8 kali 10 min 1 pangkat 1 kali H2 ini 1,7 kali 10 min 1 pangkat 3 ya, seperti ini ya. Kalau begini kan tinggal dihitung ya, 4 kali 4 ini kan 4 kali 4 begini ya, per ini tentu 10 min 2, ini 1,8 1,7 pangkat 3 kan gitu ya, 1,8 1,7 pangkat 3 10, ini min 1, ini min 3 jadi min 4 begini ya. Ya, ini kalau Anda hitung Anda akan dapatkan kira-kira ini ya, ini bisa Anda lihat aja kalau dicoret-coret ya. Nanti Anda hitung sendiri di ya, ini 4 ini dibagi 2 ya. Ini bagi 2, ini 0,9 ya. Jadi nanti Anda hitung ini 2 kali 4 8, 0,9 kali 1,7 pangkat 3. Ini nanti kali 10 pangkat, ini naik ke atas 4, jadi 2. Nah, ini kalau Anda hitung, ketemulah Kc itu sama dengan kira-kira 1,8 ya.
kali 10 pangkat 2. Nah, ketemu seperti ini Q-nya, ya. Terus apa yang kita simpulkan? Kita sekarang bandingkan antara Q dan Kc, ya, karena kita ditanya ke arah mana ke arah reaksinya, ya toh? Ke arah mana ke arah reaksinya? Kita bandingkan Qc itu 1,8 kali 10 pangkat 2. Sementara Kc itu adalah diketahui 1,7 ya kali 10 pangkat 2 ya. 1,7 kali 10 pangkat 2. Ya. Jelas ini pangkatnya sama, ini sama. 1,8 jelas lebih besar ya. Ini lebih besar. Dengan demikian apa artinya? Seperti tadi kita bilang kalau Qc lebih besar itu artinya produk berlebih ya. Qc lebih besar dari Kc artinya produk berlebih. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan ya. Ke arah reaktan atau ke kiri ya kalau di kita. Reaktan itu ada di sebelah kiri, produk ada di sebelah kanan. Itu ya. Jadi kesimpulannya reaksi akan bergeser. Jadi reaksi akan bergeser ke arah reaktan atau kiri sampai dicapai Qc sama dengan Kc. Ya. Yaitu tercapai keseimbangan dinamik. Ya, itu contoh yang pertama ya. Bagaimana menentukan arah reaksi, ya. Bagaimana menentukan arah reaksi. Berikutnya bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan dari reaksi gabungan. Dari reaksi gabungan, ya. Misalnya seperti reaksi nomor 1 ini, A tambah B menjadi C plus D. Kc-nya diketahui sama dengan K. Ya. K. Kc-nya diketahui sama dengan K. Jadi kalau kita buat maka reaksi 1 ini Kc adalah sama dengan konsentrasi kanan, konsentrasi C kali konsentrasi D per konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, ini diketahui sama dengan K. Ini diketahui. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau reaksinya kita balik seperti nomor 2 ini? Bagaimana Kc-nya? Dihubungkan dengan Kc dari reaksi pertama. Jadi kita tulis dulu ya rumus dari Kc reaksi 2. Ya kan ini Kc reaksi pertama. Sekarang Kc reaksi 2. Konsentrasi kanan adalah A dan B. Dibagi konsentrasi kiri. Konsentrasi C kali konsentrasi D. Nah, Anda lihat ini. Ini kebalikan ya. Kalau ini C dan D ada di penyebut, ini C dan D ada di pembilang. A dan B ada di pembilang, A dan B ada di penyebut. Jadi kebalikan ini. Jadi kebalikan. Jadi ini akan sama dengan 1/K. Ya, jadi akan sama dengan 1/K. Ya, jadi kesimpulan kita, kalau suatu reaksi dibalik, maka tetapan kesetimbangan Kc-nya juga harus dibalik. Ya. Itu kesimpulan kita, ya. Kemudian bagaimana jika reaksinya dikalikan dengan bilangan bulat seperti reaksi 3? Jadi reaksi 3 ini diperoleh dengan reaksi 1 dengan mengalikan koefisien reaksinya dengan N. N itu bilangan bulat ya. Di sini N itu bilangan bulat ya. Jadi N itu di sini bilangan bulat. Bulat positif ya. Gitu. Kita lihat aja nomor 3, bagaimana Kc-nya. Kc nomor 3 ini. Konsentrasi kanan, ya, C sama D. Dipangkatkan koefisien masing-masing, NN. Dibagi konsentrasi kiri, A dan B. Pangkatkan koefisien masing-masing. Nah, kalau Anda lihat, ini akan sama dengan, pangkatnya bisa saya keluarkan ya, karena sama semua. Ya, jadi konsentrasi C kali konsentrasi D per konsentrasi A kali konsentrasi B. Dipangkatkan N ya.
Nah, seperti ini. Nah, Anda lihat ini. Konsentrasi C kali konsentrasi D dibagi konsentrasi A kali konsentrasi B. Ini adalah Kc1. Ya. Jadi ini tuh semua Kc1. Ya, ini tuh sama dengan Kc1. Yaitu sama dengan K. Jadi dengan demikian Kc3 adalah K pangkat N. Ya. Ya, akhirnya bisa kita simpulkan bahwa kalau suatu reaksi kita peroleh dengan mengalihkan angka koefisien reaksinya dengan suatu bilangan bulat positif N, maka tetapan Kc dari reaksi itu sama dengan tetapan Kc dari reaksi yang belum dikalikan dipangkatkan N. Ya, jadi kalau dikali 2 ini pangkat 2, kalau dikali 3 ini pangkat 3, dikali 4 ini pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Yang keempat, bagaimana jika suatu reaksi diperoleh dengan menjumlahkan 2 reaksi atau lebih. Jadi minimal 2 reaksi, bisa saja lebih. Misalnya reaksi ini bintang beda dengan 1 ya. Ini bintang 1 misalnya A plus B jadi C plus D. Kc-nya sama dengan K1. Kemudian ada reaksi 2. C plus F jadi G tambah A. Kc-nya K2. Nah, kemudian dari 2 reaksi ini kita jumlahkan untuk memperoleh reaksi akhir tujuan kita yang digabungkan dengan menjumlahkan ya. Tentu kalau dijumlahkan yang kanan dengan kiri bisa hilang. Ini ada C, ini ada C hilang. Ini ada A di kiri, ini ada A di kanan, hilang juga. Sehingga reaksi ketiga adalah B tambah F menjadi D tambah G. Nah, ini Kc-nya berapa? Nah, dengan cara yang sama, Anda harus bisa buktikan bahwa, ya buktikan sendiri ya ini, karena kita sudah ajarkan bagaimana cara membuktikannya kan. Buktikan sendiri di rumah. Ya. Akan Anda peroleh bahwa kalau suatu reaksi diperoleh dari menjumlahkan, maka Kc dari reaksi itu, Kc dari reaksi 3 ini, akan sama dengan, Kc-nya dikalikan ya, dikalikan. Ini akan sama dengan K1 kali K2. Ya. Jadi kalau ada 3, K1 kali K2 kali K3. Seperti itu ya. Oke, jadi itulah rumus yang akan kita pakai untuk soal ini. Oke, sekarang kita pelajari contoh soalnya ya, 2 contoh soal. Yang satu SIMA UI 2013, yang satu lagi soal esai ya. Semua diambil dari buku Maestro itu ya. Semua diambil dari buku Maestro ini ya. Oke. Diketahui 2 reaksi beserta tetapan kesetimbangannya ya. Jadi Anda lihat ini. 2 reaksi ini diketahui. Nah, ya. S2O7 gas menjadi 2S. S itu artinya padat. Ditambah 7/2O2 gas. Kc-nya sama dengan K1. Anda sudah tahu ini Kc ini diperoleh dari gas, gitu ya. Oke, ini saya salin lagi. Saya kasih nomor reaksi 1. Kemudian nomor 2, SO3 gas menjadi SS tambah 3/2O2 gas. Kc-nya sama dengan K2. Saya salin lagi, ya. Ini yang akan saya manipulasi ya. Kemudian 2 reaksi ini akan saya manipulasi untuk mencapai reaksi tujuan. Tujuan kita reaksi bintang ini. Ya. Yang ditanyakan, tetapan kesetimbangan K untuk reaksi 2S2O7 gas menjadi 4SO3 gas tambah O2. Pertama Anda perhatikan. S2O7 di sini sebelah kiri. Ya, ini sebelah kiri. Ini juga di sebelah kiri. Ya, ini juga di sebelah kiri. Sama-sama sebelah kiri. Ya, artinya reaksi nomor 1 nggak usah kita balik. Cuma bedanya di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Ya. Berarti reaksi 1 ini supaya dia menghasilkan 2S2O7 sesuai tujuan, maka reaksi 1 ini harus saya kali 2. Ya, reaksi 1 ini harus saya kali 2. Jadi reaksi 1 saya kali 2.
Nah, kalau saya tulis lagi kan, jadi di reaksi 1 dikali 2 ya. Jadi 2 S2O7 gas menjadi, saya pendekin aja biar cukup ya, dikali 2 ya, 2 kali 2 4. 7 per 2 dikali 2 7. Nah begini. Maka tetapan kesetimbangannya adalah K1 pangkat 2. Ya. Karena apa? Karena koefisien reaksi dikali 2. Tadi kita udah simpulkan kan, bahwa kalau suatu reaksi koefisiennya kita kalikan 2, maka Kc-nya harus pangkat 2. Oke? Udah. Sekarang reaksi 2 ya, reaksi 1 udah selesai. Sekarang reaksi 2. SO3. Anda perhatikan ya. SO3 di sini ada di sebelah kanan. Sementara SO3 di sini ada di sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri berarti harus dibalik ya. Jadi reaksi 2 harus dibalik. Ya. Nah, kalau dibalik itu tetapannya ini kan Kc-nya K ya. K1. Kalau harus dibalik, reaksi yang dibalik kan reaksi 2 ya. Kalau dibalik berarti seper ya. Berarti ini seper K2. Gitu ya. Jadi dibalik seper K2. Terus tujuan kita koefisiennya 4. Ya, tujuan kita itu koefisiennya 4. 4. Sementara yang diketahui koefisiennya cuma 1. Berarti artinya reaksi 2 harus dikali 4. Harus dibalik dan dikali 4. Ya toh, dikali 4. Ya. Maka nanti jadinya seper K2 dipangkatkan 4. Ya, ini seper K2 karena dibalik. Dan karena koefisien reaksi dikali 4, maka dipangkatkan 4. Ya, jadi totalnya ini. Jadi kalau kita balik ya, dibalik reaksi nomor 2 dibalik. Tapi dikali 4, jadi dikali 4 ya. Jadi ini 4SS. Jadi reaksi 2 ini nanti, ini akan jadi reaksi 2 ini ya. Ini reaksi 1 kan. Nanti dengan ini dijumlahkan. Cocok nggak hasilnya? Ini dikali 4 ya. Dikali 4. Dan dibalik, berarti SS sebelah kiri. 4 SS ditambah dikali 4 ya. 3 per 2 kali 4 6. 6O2 gas menjadi dikali 4. 4 SO3 gas. Dan didapatkan Kc-nya ini. Seper K2 pangkat 4 ya. Ini ya. Oke, sekarang kita coba jumlah. Betul nggak hasilnya reaksi yang kita tuju ini? Ya, sekarang kita jumlah. Ya. 2S2O7 ya, sebelah kiri. Anda perhatikan sebelah kiri nih. 2S2O7. 2S2O7 gas. Ya. Oke. Terus ini nggak ada, ini nggak ada. Ini nggak ada ini. Ini harus hilang. Kita pindahkan kan nanti di ruas kiri, Anda lihat. Ini ada 4SS, ini ada 4SS, maka hilang. Iya. Kemudian ini 6O2, ini 7. Berarti 7 kurang 6 ya. Karena ini kan harus dipindah ke sana. Ya. 7 kurang 6. Berarti 1. Ya. Betul, sudah hilang ya. Sudah hilang, betul. Oke. Sebelah kanan 4SO3. Ini ya. Betul, sebelah kanan dia. 4SO3 gas. Betul. Terus O2-nya cuma 1. Kita lihat ini. 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6, 1. Persis ya. Hasilnya persis reaksi yang dituju. Ya. Jadi kita bisa hitung Kc-nya sekarang. Ya. Anda lihat kalau dijumlahkan maka Kc-nya harus dikali ya. Harus dikali. Ini tadi reaksi nomor 2 ini. K1 kuadrat. Dikali ini. 1 per K2 pangkat 4. Nah, ini hasilnya ya. Jadi K1 pangkat 2
dibagi, ini 1 pangkat 4 hilang ya, 1 juga, per K2 pangkat 4. Ya, K1 kuadrat dibagi K2 pangkat 4. Ya. K1 kuadrat dibagi K2 pangkat 4. Ya. Jadi Anda lihat ya, ini kan dijumlah, berarti reaksi 1 ini K1 kuadrat, Kc-nya harus dikali dengan reaksi yang nomor 2 ini, seper K2 pangkat 4. Hasilnya adalah K1 kuadrat per K2 pangkat 4. K1 kuadrat per K2 pangkat 4. Jadi jawaban B. Ya, inilah soal SIMAK UI 2013. Kita lanjut lagi ke reaksi berikutnya. Diambilkan dari Maestro Kimia ini juga. Ya, halaman 272 nomor 11. Ya, sangat banyak soalnya. Jadi supaya memahami betul, ya. Jadi perhatikan reaksi hipotetik berikut. Ada 3 reaksi. A jadi B, Kc-nya 2, B jadi 2C, Kc-nya 3, C jadi D, Kc-nya 5. Nah, tujuan kita adalah reaksi hipotetik. A menjadi 2D. Hipotetik itu artinya ini hanya ada di khayalan kita ya. Hanya untuk memasukkan rumus, jadi bukan reaksi yang nyata. A menjadi 2D, berapa nilai Kc-nya? Jadi sekali lagi saya tulis tujuannya ya. Tujuan kita ini di reaksi ini adalah A menjadi 2D. Harus kita peroleh dari 3 reaksi ini. Makanya saya kasih nama ya. Saya kasih nama reaksinya. Ini reaksi 1, ini reaksi 2, ini reaksi 3. Saya kasih nama. Pertama, saya perhatikan A di sebelah kiri, A di sebelah kiri. Klop ya. Klop. Berarti tidak usah diapa-apain. Koefisiennya juga 1. Jadi nggak usah diapa-apain. Reaksi nomor 1 nggak diapa-apain ya. A menjadi B. Ya. Kc-nya sebut aja Kc1 ya, sama dengan 2. Oke, A sudah. Ini ada D. Perhatikan D di sini ya. Sama-sama kanan ya, sama-sama ruas. Ini di sebelah kanan, ini juga di sebelah kanan. Jadi tidak perlu dibalik. Cuma ini koefisiennya 2, ini nggak ada. Berarti reaksi nomor 3 ini harus dikali 2. Supaya koefisiennya 2D. Ya, jadi reaksi 3 ini harus saya kali 2. Ya, jadi reaksi nomor 3 harus saya kalikan dengan 2. Nah, saya kalikan ini 2C menjadi 2D. Dan Anda sudah tahu, kalau dikalikan 2, maka Kc-nya harus dipangkatkan 2. Jadi 5 pangkat 2. Jadi Kc3 ini harus sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 2 itu asalnya dari sini, ya kan? Oke, sudah selesai. Terus, yang nomor 2 kita nggak apa-apain, karena di sini nggak ada B, nggak ada C. Jadi jangan diapa-apain nomor 2 ini. Diamin aja. Ya, jadi nomor 2 tetap. Ya toh? B menjadi 2C. B menjadi 2C. Kc-nya 5, Kc2. Nah, sekarang saya jumlah. Ya, saya jumlah. Didapat nggak reaksi tujuan kita ini? Didapat nggak reaksi tujuan kita ini? Kita lihat ya. Yang pertama A. Oke, A. Ya, ini yang dijumlahkan yang ini ya. Nah, A ya, sudah ya. Sudah. Di sini nggak ada C. Anda lihat ini ada 2C, ada 2C. Ini 2C di kiri, ini 2C di kanan. Hilang. Nah, klop. Di sebelah kiri nggak ada B. Jadi B-nya harus hilang. Klop juga. Ini B di kiri, ini B di kanan. Klop juga. Jadi akhirnya sisa A. Ya, di sebelah kiri sisa A saja. Di sebelah kanan sisa 2D. Persis seperti tujuan kita. Ya. Persis seperti tujuan kita. Maka Kc-nya kita dapat. Anda sudah tahu kalau di jumlah itu Kc-nya dikali kan? Dikali. Jadi 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5 kali 5. Kuadrat. Ini 5 kuadrat, sorry. Nah. Ya. Jadi 25 kali 2, 5. Ya. 5 kuadrat, 25. 25 kali 2, 50 kali 5, 250. Nah. Ini. Kc-nya 250. Kita lanjut ke kesetimbangan reaksi disosiasi.
Disosiasi itu kalau diterjemahkan artinya penguraian, ya. Penguraian itu artinya dari satu jadi dua, ya toh. Umumnya dari satu jadi dua umumnya, jarang-jarang jadi tiga. Reaksi disosiasi atau reaksi penguraian adalah suatu reaksi di mana suatu zat mengurai menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Dan umumnya untuk kesetimbangan biasanya yang terurai itu adalah gas. Ya, gas. Menjadi dua gas juga yang lebih sederhana. Ya. Kemudian di istilah disosiasi penguraian ini kan pasti ditanya, berapa yang mengurai? Nah, bilangan yang menyatakan berapa yang mengurai itu disebut derajat disosiasi, ya. Disebut derajat disosiasi. Derajat disosiasi dinotasikan dengan alfa nanti. Didefinisikan sebagai perbandingan atau rasio antara mol reaktan yang terurai. Jadi ada berapa mol reaktan yang terurai dibagi mol reaktan awal, mula-mula. Bilangan itu terletak antara 0 dan 1. Ya, terletak antara 0 dan 1. Alfa 0 artinya reaktan itu tidak terurai. Artinya tidak ada reaksi yang terjadi. Alfa 1 artinya semua reaktan terurai menjadi produk. Jadi reaksi satu arah. Ya. Jadi kalau ini tidak ada reaksi ini namanya. Ya, tidak ada penguraian. Tidak ada reaksi penguraian ya. Ya. Kalau ini justru reaksi satu arah ke kanan, jadi semua reaktan akan habis reaksi satu arah ini. Nah, kalau alfa di antara 0 dan 1, misalnya sepertiga, seperempat, apa setengah, atau 3/4, ya, misalnya sepertiga, maka reaktan terurai sepertiga bagian. Sepertiga bagian terurai, tersisa 2/3 bagian. Yang sepertiga bagian ini terurai menjadi produk-produk sesuai dengan angka koefisien reaksi sampai tercapai kesetimbangan dinamik. Nah, kesetimbangan dengan dihasilkan dari penguraian satu gas menjadi dua gas atau lebih, itulah yang disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Ya, mari kita presentasikan sebentar ya. Misalnya ada kesetimbangan disosiasi AA menjadi BB ditambah CC. ABC itu angka koefisien reaksi bilangan bulat positif. A adalah reaktan, BC adalah produk. Misalkan derajat disosiasinya alfa. Dan misalkan konsentrasi awal reaktan ini adalah XM. Maka kita akan gunakan tabel APK namanya ya, sama dengan kemarin tabel APK. Awal perubahan kesetimbangan. Ya, cuma di sini masalahnya kesetimbangan disosiasi. Jadi ada derajat disosiasi terlibat. Misalnya reaksi kita ambil aja satu gas menjadi dua gas. Awalnya A itu konsentrasinya X, B belum ada. Ya, jadi B belum ada. Kemudian terjadilah perubahan karena reaksi ya. Di sini berkurang. Nah, terurai alfa ya, alfa kali X. Terurai ini ya, ini terurai kan. Nah, di sini akan membentuk terurai, makanya min kan berkurang, reaktan selalu berkurang. Di sini menghasilkan B per A ya toh, B per A ya kali, oke ini aja diginikan aja ya, B per A kali alfa X toh, kali alfa X. Ya, molar ini juga molaritas. Di produk C terbentuk koefisiennya C dibagi koefisien yang terurai kali yang terurai ya, tapi plus dia ya. Ya, harusnya tinta merah ya. C per A. Ini juga dikali alfa X molaritas ya. Jadi ini terbentuk ya, ini terbentuk. Ini terbentuk. Yang ini terurai. Oke, sehingga terjadilah keseimbangan. Waktu keseimbangan tentu yang ini sisa, gitu. Ini pasti sisa. Yang tidak terurai. Awal dikurang ini. Kalau dikeluarkan X, ini menjadi 1 kurang alfa X. Ini sama dengan ini. B per A alfa X. M. Ini C per A alfa X. M. Nah, seperti itu ya. Inilah di posisi kesetimbangan. Ya.
Nah, dari sini Anda bisa ngitung KC, ya segala macam perhitungan ada di sini. Jadi inilah tabel APK untuk kesetimbangan disosiasi. Mari kita lihat soalnya. Diambil dari Maestro Kimia ini, ya, contoh 49. Oke. Dalam disosiasi HI 20%, HI diuraikan menjadi reaksinya seperti ini. Ya. Jadi saya salin nih reaksinya di tabel APK, saya tulis di judul itu di reaksi. 2HI jadi gas sebagai produk, sebagai reaktan, membentuk produk H2 gas tambah I2 gas. Koefisiennya 211. Kalau belum dikasih koefisien, Anda kasih koefisien ya dengan cara seperti kelas 1 coba-coba. Nah, alfa 20% artinya 0,2. Misal konsentrasi HI mula-mula X, ya. Maka yang akan terurai adalah min ya, alfa kali X. Ya kan? Ini yang terurai. Ya, seperti itu. Kemudian di sini yang terbentuk koefisiennya 1 kan? 1/2. Ya, plus ini karena terbentuk. Ini terbentuk ini. Ya. 1/2 kali yang terurai alfa X. Kemudian di sini koefisiennya juga 1 plus juga 1/2 ya toh, kali alfa X. Alfa X ini yang hitam aja ya. Alfa X. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, sehingga terbentuklah kesetimbangan. Yaitu di sini akan sisa X kurang alfa X ini 1 kurang alfa X M. Ini tinggal disalin ya. Tanda plusnya kita hilangkan karena sudah di keseimbangan. Ini juga setengah alfa X M. Nah, seperti ini. Baru kita hitung apa? KC-nya. KC-nya kita hitung sekarang. KC adalah sesuai dengan rumus konsentrasi produk, konsentrasi kanan, ya, konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Angkat koefisien masing-masing, 1. Per konsentrasi kiri, HI. Koefisiennya 2. Jadi pangkat 2. Nah, baru kita masukkan ya. Kita masukkan, oke. H2 ini, yang ini H2 nih. Setengah alfa X. Terus I2 yang ini. Setengah alfa X juga. Pangkat 1 dibagi ini. HI, konsentrasi HI yang ini. Di keseimbangan ya. Jadi ini harus masukkannya di kesetimbangan ya. 1 min alfa kali X. Dipangkatkan 2 ya, koefisiennya 2. Nah, begini. Maka ini nanti ada X kuadrat ya, hilang. X kuadrat ini hilang, atau yang biru ini aja ya. Ini hilang. Nah, itu ya. Sekarang tinggal masukkan alfa ya. Setengah kali setengah. Ini akan jadi 1/4. Alfa kuadrat. Alfanya berapa tadi? 0,2. Ini jadi 0,2 kuadrat. Ini 1 kurang alfa, ya toh? 1 kurang 0,2 ya. Alfanya ini kan 0,2. Jadi 0,8 ini. 0,8 kuadrat. Nah, begini. Jadi tinggal dihitung aja ini. 1/4. Supaya gampang ini 0,2 kali 0,2. Ini 0,8 kali 0,8 ya, supaya gampang. Ya. Maka ini hasilnya 4. Ini juga hasilnya 4. Ya. Jadi 1 dibagi 64. Nah, 1/64. Inilah KC-nya ya. Jadi kita pakai tabel APK ya. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan untuk part 3 ini. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Bagi yang belum subscribe dan baru datang, silakan di-subscribe kalau Anda memang merasa video ini bermanfaat bagi Anda, supaya Anda tidak tertinggal dengan video yang akan kami load setiap hari.
baik matematika, fisika, dan kimia berdasarkan buku pelajaran saya. Yang Anda sudah tahu bahwa buku pelajaran saya itu adalah buku pelajaran yang terinci teorinya, contoh soalnya mewakili seluruh bab, dan latihannya cukup banyak. Ya, sehingga mudah-mudahan bisa membuat Anda belajar baik kimia, matematik, fisika dengan baik. Untuk fisika sudah ada buku soalnya, tapi untuk matematika dan kimia sedang saya susun. Ya, mudah-mudahan bisa terbit tahun depan. Terima kasih sekali lagi. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.